warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas aktivitas kelompok 1. Anggota kelompok kami terdiri dari Saya Fatur Rahman. saya Luki, Saya Irfani Zahra. Saya Ikhwan. Saya itu Bagus Muhammad Zaki Nasrul Astalaksana. Pertanyaan pertama, mengapa belajar bahasa pemrograman itu penting di era digital? Karena kita belajar bahasa pemrograman itu banyak manfaatnya. Contohnya peluang karir yang luas. Di era digital yang semakin bergantung pada teknologi, permintaan akan para programmer terus meningkat. Terus dan yang kedua juga kita mampu untuk membuat aplikasi atau proyek sendiri. Dengan belajar bahasa pemrograman, kita dapat membuat web, game, dan membuat alat bantu yang bisa membantu kita di sehari-hari. Terus yang ketiga ada membantu proses bisnis. Dengan bahasa pemrograman juga kita dapat membantu bisnis kita seperti proses pengolahan data, menghitung uang dan administrasi dalam proses produksi secara otomatis. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi dalam keperluan atau tugas sehari-hari. Bahasa pemrograman juga dapat membantu tugas kita dalam sehari-hari seperti pengolahan email dan membuat program sederhana untuk mengatur jadwal kita untuk kegiatan sehari-hari. Bagaimana peluang karir dan kebutuhan tenaga TIK di dunia? Peluang karir di dunia di bidang TIK sangat luas. Sebagaimana kita bisa melihat perkembangan teknologi pada saat zaman sekarang yang semakin luas, seperti yaitu pengembangan perangkat lunak, analisis keamanan data siber, dan analisis data yang terus berkembang. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja, teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2022 sampai 2025 diprediksi akan meningkat sebanyak 1.979.418 orang. Bagaimana gaji seorang TIK di Indonesia maupun di dunia? Gaji seorang tenaga TIK bervariasi tergantung pada posisi, ukuran perusahaan, dan pengalaman. Berikut beberapa jabatan seorang TIK. Di Indonesia, seorang junior developer mendapatkan gaji kisaran 6-10 juta per bulan, dan di dunia seorang junior developer mendapatkan gaji kisaran $50.000 sampai $80.000 per bulan. Yang kedua yaitu sebagai pengembang tingkat menengah. Di Indonesia mendapatkan gaji kisaran 10 sampai 20 juta per bulan, sedangkan di dunia mendapatkan gaji kisaran $80.000 sampai $120.000 per bulan. Yang ketiga yaitu seorang engineer. Seorang engineer di Indonesia mendapatkan gaji kisaran 20 sampai 40 juta per bulan, sedangkan di dunia mendapatkan gaji kisaran $120.000 sampai $200.000 per bulan. Yang keempat yaitu seorang manajer TIK. Di Indonesia mendapatkan gaji kisaran 30 sampai 60 juta per bulan, sedangkan di dunia mendapatkan gaji kisaran 100 sampai $150.000 per bulan. Gaji TIK di luar negeri cenderung lebih tinggi dibandingkan daripada di Indonesia karena biaya kehidupan di luar negeri lebih mahal daripada di Indonesia. Peluang karir di bidang TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu sangatlah besar. Namun untuk mencapai di bidang peluang tersebut, kita harus meningkatkan kreativitas, kemampuan keterampilan, dan pengetahuan kita agar tetap bersaing di dunia pekerjaan. Kebutuhan di bidang TIK di tahun 2022 sebanyak 1,23 juta orang. Pada tahun 2023 di TIK sebanyak 1,49 orang, dan pada tahun 2024 sebanyak 1,74 juta orang. Diperkirakan menjadi 1,98 juta setelahnya. ketiga, profesi apa saja yang memerlukan keterampilan pemrograman? Yang pertama adalah sistem analis. Sistem analis merupakan profesi di bidang teknologi informasi yang fokus pada aktivitas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan juga pemilihan perangkat lunak dan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan institusi.
bidang pekerjaan ini memiliki peranan kunci dalam upaya mengembangkan suatu sistem. Dan yang kedua yaitu adalah database programmer. Database programmer bertanggung jawab atas desain, pemrograman, konstruksi, dan implementasi basis data baru serta memodifikasi basis data yang ada untuk pembaruan platform dan perubahan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ada web developer. Web developer adalah programmer yang bertugas membuat dan mengembangkan website atau World Wide Web. Secara garis besar, tanggung jawab web developer adalah membangun sebuah website atau aplikasi dan memastikan performa website tetap optimal. Yang keempat, ada Information Security Analyst. Seorang Information Security Analyst bertanggung jawab atas keamanan data dari sebuah organisasi dan bertugas untuk mencegah kejadian-kejadian seperti kebocoran data, pemalsuan identitas, juga penjangkitan virus pada sistem komputer. Dan yang terakhir, ada konsultan IT. Konsultan IT dapat dianggap sebagai pakar dalam bidang teknologi informatika yang bertanggung jawab atas evaluasi serta peningkatan sistem operasi IT di suatu perusahaan. Dengan memahami kebutuhan bisnis klien, mereka memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas sistem IT perusahaan. Yang terakhir, bahasa pemrograman apa yang populer yang digunakan untuk setiap profesi? Beberapa bahasa pemrograman yang populer dan sering digunakan, yang pertama ada Python. Banyak digunakan dalam data science, machine learning, dan juga pengembangan web. Yang kedua ada JavaScript, penting untuk pengembangan web frontend dan juga backend. Yang ketiga ada Java, digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile atau Android, enterprise application, dan sistem backend. Yang keempat ada C++, digunakan dalam pengembangan perangkat lunak sistem, game, dan aplikasi performa tinggi. Yang kelima ada C#, sering digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop dan juga game. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love.